siapapun makhluk Tuhan ini. Hati kita tidak takut pada preman, hati kita tidak takut pada corona, hati kita tidak takut pada komunis, hati kita tidak takut kepada benda, hati tidak takut pada hantu, hati tidak takut pada setan. Ini baru namanya pakaian takwa, atau disebut dengan pakaian orang-orang soleh namanya. Ini yang dinamakan khair, yang lebih baik. Dzalika min ayatillah. Kenapa ini yang lebih baik? Karena itu dari ayat atau dari tanda-tanda kekuasaannya Allah. La'allahum yazakkarun. Mudah-mudahan mereka selalu mengingat Allah. Jadi kita semua ini dikatakan di dalam Al-Quran pertama tadi anak cucu Adam alias Bani Adam. Yang kedua kita dikatakan juga insan. Kalau menurut guru saya, insan itu bisa keluar. Karena pada diri kita ini ada badan atau jasmani, ada insan, ada roh. Kalau roh tidak bisa keluar. Ketika kita tidur, yang keluar itu bukan roh kita. Karena kalau roh sudah keluar dari badannya manusia, siapapun dia, mau kecil, mau besar, kalau sudah keluar dari badan, itu sudah innalillah ataupun sudah kembali kepada Allah. Namun ketika tidur, yang keluar adalah insan. Tapi banyak juga yang mengartikan insan ini adalah maknanya adalah manusia. Kita tengok dalam surat Al-Asri, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insan, demi masa sesungguhnya insan lafi khusrin, sesungguhnya insan atau manusia benar-benar di dalam keadaan merugi. Yang di dalamnya itu keadaan merugi. Karena kalau sudah di dalamnya merugi, nanti ke bawah sampai di luarnya merugi. Orang kaya kalau sudah panik, takut, nanti apapun yang ia miliki tidak nikmat lagi. Orang profesor, orang terhebat, orang berilmu, kalau di dalamnya sudah panik, takut, khawatir, gentar, cemasnya tinggi, tidak nampak lagi gelarnya itu hebat, tidak nampak lagi mobilnya itu cantik, tidak nampak lagi istrinya itu cantik. Yang takutnya itu yang dilihatnya. Samalah kalau orang sudah terbaring di rumah sakit, yang dilihatnya itu sakitnya itu kapanlah sembuhnya. Itu yang dihantam dari kerugian. Benar-benar di dalam. Di dalam itu berarti perasaan, kecemasan, ketakutan, hati di dalam kerugian. Dan kalau sudah di dalam itu rugi, terbawa-bawa sampai luar menjadinya ekonomi rugi juga. Ada dikatakan di ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah ciptakan insan di dalam sebaik-baiknya bentuk. Summa wadatnahu asfala safilin. Setelah kami ciptakan insan itu dengan sebaik-baik bentuk, lalu kemudian kami campakkan dia, hinakan dia dengan hinaan yang terhina. Itu bagi siapa? Bagi orang yang tidak asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau dia tidak bersaksi la ilaha illallah, Muhammad utusan Allah, siapapun dia akan terhinakan. Insan yang ketiga adalah basyar. Kalau insan ini di dalam Al-Quran disebutkan ada 73 kali. Basyar juga artinya manusia. Basyar ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali. Namun ada juga dikatakan satu kali, yaitu berbentuk dua atau basyara ini.
Basyar ini diartikan dalam bahasa kita adalah manusia juga. Di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya aku adalah basyar, kata Nabi Muhammad. Aku juga manusia. Namun apa bedanya kita dengan Nabi? Nabi, semua Nabi itu bisa bicara atau dapat petunjuk langsung dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi tidak heran kalau misalnya Nabi itu dapat petunjuk. Ayo pergi, kata Nabi misalnya, itu umatnya atau pengikutnya harus pergi. Jangan makan buah itu. Ya, itu dari Tuhan. Maka umatnya harus juga ikut perintahnya Nabi. Karena apa yang dari perintah Nabi itu berasal dari perintah Allah. Basyar yuha ilayya. Kenapa begitu? Karena mereka mendapat wahyu. Kalau kita manusia biasa tidak dapat wahyu. Ada yang mendapatkan wahyu di zaman sekarang, itu biasanya adalah pewarisnya Nabi. Siapa? Bukan anak cucunya Nabi maksud di sini, tapi adalah al-ulama. Jadi ada di antara kita misalnya atau di kampung kita, entah di Rokanhulu, entah di Selat Panjang ataupun di Jawa ataupun di Pekanbaru, sebagian dari kita itu pun payah sekali dicari. Yang bisa langsung komunikasi dengan Allah, dapat petunjuk, hatinya bersih, tidak membuat maksiat, itu sangat jarang ditemukan zaman sekarang. Itu baru namanya asli ulama atau ulama Allah. Basyar ternyata juga adalah nama Nabi. Nama Nabi dari Nabi 25 Nabi dan Rasul. Siapa dia? Nama Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli ini nama aslinya adalah Basyar. Kenapa dia dinamakan Zulkifli? Karena ada waktu itu zaman dia raja yang sangat tua tapi tidak punya anak. Jadi orang yang tidak punya anak bukan orang sekarang aja. Orang zaman dulu juga banyak yang tidak punya keturunan. Raja lagi malah, barat presiden malah tidak punya keturunan. Kita berobat sana sini, minum herbal ini, coba itu, tidak juga punya keturunan atau anak. Raja ini langsung bicara. Siapa yang sanggup puasa siang hari? Siapa yang sanggup ibadah malam hari? Siapa juga yang tidak marah? Nah, ini yang paling payah, tidak pernah marah, maka berhak untuk menggantikan posisi saya. Tidak ada yang berani. Lalu dia bilang lagi, siapa yang sanggup puasa siang hari? Siapa yang sanggup ibadah malam hari? Siapa yang tidak pernah marah? Dia sanggup itu, maka boleh dia jadi raja, gantikan saya. Akhirnya datanglah seorang pemuda bernama Basyar. Ternyata Basyar ini dalam sejarah adalah keturunan Nabi, anaknya Nabi Ayub. Dia anaknya Nabi Ayub. Lalu dia bilang, saya sanggup. Karena dia sanggup, maka diberilah namanya Zulkifli. Zulkifli ini artinya adalah yang sanggup memegang janji, yang sanggup puasa siang hari, yang sanggup ibadah tiap malam, yang sanggup tidak pernah marah. Dan banyak ujian-ujian kepada Nabi Zulkifli ini atau Basyar ini, ternyata dia lulus dan tidak sama sekali pernah marah. Pernah suatu malam didatangi oleh setan, lalu setan itu mengajak ngobrol lama-lama supaya membuat dia marah. Akhirnya dia tidak marah juga. Bosan setan itu, akhirnya pulang sendiri. Pernah juga pengikutnya Zulkifli tidak mau perang melawan orang-orang yang durhaka. Lalu pengikutnya ini bilang, kami mau perang wahai Nabi, tapi berdoalah kepada Allah supaya kami tidak mati. Jadi banyak juga orang yang takut mati. Bukan orang sekarang aja yang takut mati, orang dulu juga takut mati. Itu permintaan dari pengikut Nabi Zulkifli. Lalu akhirnya Nabi Zulkifli tidak marah dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, pengikut saya mau berperang melawan orang-orang yang durhaka,
meninggal atau matikan ketika perang. Alhamdulillah Allah mengabulkan doanya Nabi Zulkifli, dan akhirnya mereka berperang pun tak ada satupun pengikut Nabi Zulkifli yang mati. Inilah sejarah bahwasanya kita adalah Bani Adam, bahwasanya kita adalah insan, bahwa kita sesungguhnya juga adalah basyar dan harus mengikut apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.